Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. Senang sekali di kesempatan hari ini saya Gorda Girlandia boleh hadir kembali menjumpai Anda. Kita ada di program Dialog Sambang Parlemen. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap semuanya tetap bersemangat untuk menjalankan apa yang menjadi aktivitas Anda. Dan sahabat Sonora, untuk Dialog Sambang Parlemen di hari ini saya ingatkan bahwa Anda bisa simak selain melalui Sonora FM 98 Surabaya, Anda juga bisa simak melalui streaming audio di www.sonora.co.id Play Surabaya. Anda juga bisa simak melalui visual. Jadi siaran kami bisa dilihat secara visual di live YouTube channel Sonora Surabaya dan juga di live aplikasi X-Space Radio. Nah, X-Space Radio ini bisa Anda download di Play Store. Sahabat Sonora, kita nanti selama 1 jam ke depan akan membahas mengenai pengawasan penjualan minuman beralkohol lewat aplikasi. Nah, penjualan minuman beralkohol atau mihol kategori B dan C melalui aplikasi online di Surabaya kini semakin meresahkan. Banyak restoran yang kini juga terdaftar di aplikasi makanan dan minuman daring menyediakan produk alkohol juga. Dan bahkan nih bisa langsung diantar ke depan pintu konsumen tanpa perlu datang ke rumah hiburan umum atau RHU. Nah, bagaimana regulasi yang mengatur peredaran mihol melalui platform digital ini, kemudian apa yang menjadi sorotan DPRD terkait hal ini. Nah, kita akan bahas tentu saja bersama narasumber yang sudah terhubung bersama dengan kita. Ada Bapak Cahyo Siswo Utomo STMH, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Ketua Fraksi PKS. Selamat pagi Pak Cahyo. Pagi Mbak Gorda, Salam sehat, sukses selalu Pak Cahyo. Semangat nggih. Insya Allah semangat. Oke, ini pembahasan kita menarik sekali tapi juga begitu sensitif nih Pak Cahyo. Karena ini Ya, terkait dengan minuman beralkohol. Nah, mungkin di awal ini Pak Cahyo boleh dijelaskan ke sahabat Sonora bagaimana Dewan melihat fakta-fakta yang kita tahu di mana ini banyak penjualan mihol dilakukan lewat aplikasi. baik Mbak Gorda, sebelum saya sampaikan, ini Ya. saya sampaikan dulu dasar dan sebagainya. Memang dalam Islam terutama untuk minuman beralkohol itu sudah jelas tegas dilarang karena punya dampak membawa kerusakan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, ini nanti jadi dasar kemudian penjelasan-penjelasan yang akan saya sampaikan berikutnya. Mhm. Nah, kami di DPRD Surabaya sebenarnya terutama dari fraksi kami memandang penjualan mihol ini perlu diawasi dengan sungguh-sungguh, apalagi dengan teknologi melalui aplikasi. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan serius, karena di situ ada aturan yang mungkin ada celahnya untuk kemudian peredaran mihol ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, memang teknologi yang di aplikasi itu memberikan kemudahan bagi masyarakat ya, tapi kita punya kekhawatiran terkait akses yang terlalu mudah, terutama bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak di bawah umur ataupun individu yang seharusnya tidak mengonsumsi alkohol. Nah, penjualan mihol melalui aplikasi ini memunculkan potensi pelanggaran regulasi, misalnya terkait izin edar, kemudian distribusi wilayah yang melarang peredaran mihol itu kan ada, atau pelanggaran terhadap aturan
soal batas usia pembeli. Karena ketika kita memakai aplikasi itu belum tentu kemudian yang di aplikasi itu sesuai dengan penggunanya gitu ya. Bisa jadi pinjam orang yang lebih dewasa, misalnya anak-anak dan seterusnya. Di sisi lain, pengawasan terhadap transaksi online ini lebih sulit dibandingkan dengan penjualan konvensional, sehingga punya celah untuk disalahgunakan. Nah, kami mendorong penguatan regulasi yang sudah ada yang terkait, termasuk pengawasan penjualan mihol secara online. Selain itu kami juga memastikan platform-platform yang aplikasi yang menjual mihol itu memiliki sistem yang mampu memverifikasi usia pembeli dengan akurat serta kerjasama dengan pihak pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Tujuannya adalah kemudian melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh penyalahgunaan alkohol. Dan kami juga ingin melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai isu ini. Karena solusi terbaik adalah yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Ini yang kemudian jadi concern kami di DPRD Surabaya, bagaimana dampak yang timbul setelah mihol ini beredar, apalagi yang ilegal itu punya dampak misalnya terhadap kecelakaan kendaraan atau terhadap perilaku sosial menyimpang yang lainnya. Mhm, mhm. Nah, kalau kita lihat ini, Pak Cahyo, sebelumnya kan penjualan mihol itu dilakukan secara langsung, itu aja masih sering lolos juga gitu ya. Iya. Nah, ini malah ada penjualan mihol dengan lewat online, lewat aplikasi. Bagaimana evaluasinya nanti, Pak Cahyo? Iya, jadi secara langsung ini memang kita tidak bisa pungkiri masih ada pelanggaran-pelanggaran yang menjadi perhatian serius. Meskipun sudah ada aturan yang kemudian melarang penjualan itu sembarangan. Prakteknya masih sering kita temukan di lapangan itu pelanggaran-pelanggaran. Banyak faktor yang jadi sebab seperti lemahnya pengawasan, kemudian kurangnya penegakan hukum, serta adanya celah dalam peraturan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, evaluasi terhadap kondisi ini harus dilakukan secara menyeluruh. Yang pertama dari sisi regulasi. Kami melihat perlu ditajamkan aturan agar tidak ada ruang abu-abu atau gray area yang memungkinkan pelanggaran itu terjadi. Misalnya, aturan tentang siapa yang berhak menjual, kemudian lokasi penjualan, hingga sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Selain itu, pengawasan di lapangan juga harus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak seperti Satpol PP, kepolisian, dan tentu saja masyarakat ya. Sekali lagi kita juga butuh pengawasan juga dari masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dan kami juga mendorong adanya mekanisme pengawasan berbasis teknologi seperti sistem pelaporan online yang mudah diakses warga untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait dengan peredaran mihol. Yang tidak kalah pentingnya adalah edukasi terhadap masyarakat, terutama generasi muda, tentang dampak buruk mengkonsumsi alkohol. Nah, dengan pendekatan regulasi, pengawasan, dan edukasi yang berjalan seimbang, insya Allah kami optimis pelanggaran terkait penjualan mihol ini dapat diminimalkan. Kami di DPRD juga siap bekerja sama dengan pemerintah kota dan masyarakat untuk memperbaiki sistem ini secara berkelanjutan, insya Allah. Mhm, mhm. Pak Cahyo, apakah Pemkot sudah benar-benar menyadari sekarang ini mudahnya akses terhadap miras begitu ya atau mihol ini? Bagaimana istilahnya tuh kok sampai bisa lolos begitu ya sampai di Iya, aplikator? ya kalau pemerintah kota sendiri mungkin secara sistem mereka sudah tahu, cuman memang eh, mencari solusinya ini yang belum sempurna untuk kemudian menyelesaikan karena ini aplikasi ini izinnya sudah di pemerintah pusat ya, yang menjadi kewenangan pemerintah kota adalah kemudian menertibkan apabila peredaran itu berasal dari wilayah kota Surabaya, apakah itu dari RHU ataupun toko-toko yang kemudian dicek, apakah kemudian dia sudah punya izin untuk mengedarkan itu.
Nah, kemudian yang bisa kita sampaikan, kita menghimbau terhadap pemilik aplikasi, ownernya aplikasi itu ya. Misal beberapa aplikasi, tidak bisa saya sebutkan ya. Ya, Dan ya. memang nyata adanya, sempat saya cek, Hmm. itu sebisa mungkin memfilter, kemudian tidak menjual mihol melalui aplikasi. Oke. Berarti memang ini sudah mulai marak begitu ya data atau mungkin yang dari eh, penglihatan dari Pak Cahyo begitu ya terkait dengan penjualan mihol di melalui aplikasi. Ya, kalau maraknya ini saya terus terang belum menemui jumlahnya ya. Oke. Tetapi kalau kemudian kita lihat aplikasi kita, kemudian kita sebutkan merek tertentu yang mengandung alkohol Mhm. kategori B dan C, itu keluar Mhm. di aplikasi itu. Artinya kan semua orang Oh ya. bisa mengakses. Tapi kemudian itu jumlahnya berapa, tentu data ada di sistem aplikasi yang terkait itu. Mhm, mhm. Oke, baik. Nah, untuk pengawasan nanti, dasar hukumnya seperti apa, Pak Cahyo? Atau mungkin akan adakah peraturan baru sehingga bisa menekan begitu ya untuk akses banyak orang bisa membeli mihol di aplikasi? Ya, sementara ini saya sampaikan dulu ya dasar hukum yang ada. Ide. Yang pertama di tingkat nasional itu ada Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Mhm, Kemudian yang kedua ada Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 garing MDAK garing PER garing 4 garing 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga ini ada Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang di dalamnya itu juga mengatur peredaran dan penjualan mihol. Meskipun tidak Perda ini tidak spesifik mengatur peredaran dan penjualan mihol, tapi di dalamnya karena itu terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di dalamnya ada peredaran dan penjualan mihol yang juga diatur. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, peraturan-peraturan itu saya rasa perlu ada masukan ya. Seperti penjualan melalui aplikasi ini, regulasi yang ada itu perlu diperkuat atau diperbarui untuk mengakomodasi pengawasan terhadap penjualan online. Dalam hal ini ada minimal ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperbarui. Yang pertama adalah merevisi aturan yang ada, mhm, mengintegrasikan dengan cara mengintegrasikan pengawasan penjualan online ke dalam regulasi yang ada. Jadi ditambahkan, baik itu mhm. kemudian perda perubahan atau kemudian perda yang baru, baik melalui peraturan daerah maupun perwali. Jadi itu bisa ditambahkan atau direvisi. Revisi ini akan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan membuat aturan baru. Kalau kemudian kita mengadakan aturan, jadi kita tambahkan dengan peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, penyusunan peraturan yang baru. Jika dipandang perlu, DPRD bersama Pemkot Surabaya dapat menyusun perda atau perwali yang baru, secara khusus mengatur penjualan mihol secara digital. Nah, aturan ini harapannya bisa mencakup mekanisme pengawasan, kewajiban aplikasi hingga sanksi bagi pelanggarnya. Nah, kami di DPRD Surabaya mendorong pembahasan mendalam mengenai kebutuhan regulasi ini dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk masyarakat, ahli hukum, dan penyedia platform aplikasi. Yang tujuannya adalah menciptakan regulasi yang relevan, efektif, dan mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif penjualan minuman beralkohol yang tidak terkendali. Mhm. Pak Cahyo, berarti perlu adanya revisi atau menyusun perda baru begitu ya. Ya, Apakah perda yang sekarang ini belum terlalu kuat begitu Pak untuk akhirnya mengurangi begitu ya penjualan mihol ini? jadi perda yang sekarang itu belum ada penjualan secara online-nya ini, Mbak. Nah, ini Oke. yang kita khawatirkan, yang lemah dari yang celahnya ini adalah penjualan secara online ini. Yang kemudian kita harus atur di regulasi itu dikuatkan regulasinya bagaimana penjualan secara online ini bisa ditekan atau mungkin bahkan sementara kajian saya mungkin dilarang gitu ya, dilarang menjual melalui online gitu ya, karena
yang pengguna aplikasi itu belum tentu ya. Misalnya ini saya sudah masuk boleh umurnya misalnya, tetapi kemudian yang megang dipinjamkan ke anak-anak misalnya, terus pesan Nah, dikirim ke anak, nah itu kan kita nggak tahu. betul, Nah betul. sementara ini yang paling mudah adalah kemudian apa namanya kita larang dulu untuk peredaran minuman beralkohol di Surabaya, terutama melalui online. Ya, kalau kita susah masuk ke aturan melalui aplikasi online-nya, maka yang kita masuki adalah yang jual di Surabaya. Apakah itu RHU atau toko-toko, terutama yang kemudian tidak punya izin menjual minuman beralkohol. Itu kita harus tertibkan dan kita harus tegakkan peraturannya. Mhm, mhm. Oke, baik. Nah, ini mungkin Pak Cahyo boleh di-spill juga. Selain mungkin aturan-aturan bahwa tidak boleh menjual apa secara online, kira-kira aturan seperti apa lagi yang menjadi usulan DPRD terkait untuk meminimalkan bagaimana apa penjualan minuman beralkohol ini lewat aplikasi? Iya, jadi dalam pengawasan ya, terutama saya ingin menegaskan di pengawasan kemudian penegakan peraturan. Jadi di pengawasan itu dalam sistem yang kemudian berbasis teknologi aplikasi itu yang pertama harus ada verifikasi identitas. Oke. Verifikasi identitas pembeli itu harus terverifikasi Ya. ketika membeli itu. Kalau kemudian itu masih apa berbasis teknologi ya. Yang Mhm. kedua yang verifikasi identitas itu pastikan itu sesuai dengan umurnya, gitu ya. Pakai identifikasi KTP atau KTP digital atau Mhm. biometrik ya sesuai dengan usia yang berlaku. Yang kedua, izin penjualan yang seperti saya sampaikan tadi. Toko yang menjual secara online ya, kemudian RHU itu dicek izinnya, apakah dia sudah berizin itu. Kalaupun sudah berizin, ya kita sampaikan dilarang kemudian dijual melalui online. Ya, sehingga pengawasannya itu lebih mudah kita pantau. Yang penjualan secara offline aja kadang kita lemah pengawasannya, Betul, apalagi kemudian betul. secara online. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan area distribusi. Jadi ketika mengirim minuman beralkohol itu ya, yang haram itu, kemudian dicek ini area distribusinya kemana. Jangan sampai kemudian mengirimnya misalnya naudzubillah ke sekolah, Hmm. ke tempat-tempat fasilitas kesehatan, gitu ya, ke fasilitas publik umum, ke taman kota dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan area distribusinya. Itu harus diatur bab-bab begitu. Maka penegakan peraturan terkait peraturan-peraturan itu harus apa namanya dikuatkan. Yang berikutnya, yang keempat adalah sistem pelaporan. Jadi ini tetap harus ada melaporkan ketika khusus misalnya ketika ada yang membeli itu gitu ya, itu otomatis melaporkan kepada pihak-pihak terkait ini gitu ya. Hmm. Misalnya melaporkan ke Disperindak gitu, UMKM atau ke mana yang memberikan izin gitu ya, atau DPM BTSP ini benar nggak toko ini seperti itu dan seterusnya. Yang berikutnya adanya audit dan inspeksi secara berkala. Ini harus dilakukan secara berkala, diaudit, ya, diinspeksi, dan yang terakhir tentu saja ada sanksi yang ditegakkan. Nah, kami dorong penerapan sanksi tegas bagi yang kemudian melanggar peraturan. Apakah itu kemudian aplikasinya, apakah itu kemudian penjualnya gitu ya, seperti denda, pencabutan izin hingga penutupan operasional. Nah, pengawasan ini perlu sinergi antara Pemkot, DPRD, masyarakat ataupun pemerhati kota yang lainnya. Nah, kami komitmen untuk memperkuat regulasi dan pengawasan agar penjualan minuman beralkohol ini tidak merugikan masyarakat Surabaya. Mhm, mhm. Oke. Nah, jika dikaitkan dengan pasar yang sangat terbuka dengan produk-produk luar negeri, khususnya mihol ini, Pak Cahyo, bagaimana Dewan menyikapi Hmm. hal ini? Nah, kalau luar negeri ini sebenarnya domainnya domain pemerintah pusat ya, karena di daerah Oke. kita tidak bisa itu. Tapi kami di DPRD Surabaya itu melihat masuknya produk-produk luar negeri, khususnya mihol, ini harus disikapi dengan kebijakan yang tegas dan melindungi terhadap kepentingan masyarakat.
globalisasi perdagangan bebas itu memang terbuka bagi pasar kita terhadap semua produk, terhadap berbagai produk. Namun juga harus diimbangi dengan regulasi yang melindungi moral, yang melindungi budaya, dan tentu saja melindungi kesehatan masyarakat. Nah, ada beberapa langkah yang kemudian kami pandang perlu untuk dilakukan. Ini juga akan kami sampaikan ke pemerintah pusat tentunya. Yang pertama adalah pengetatan regulasi impor. Nah, produk minuman alkohol dari luar negeri ini harus melalui prosedur yang ketat, termasuk uji standar mutu, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, dan tentu saja dibatasi kuota impornya agar tidak membanjiri pasar lokal. Yang kedua, ditingkatkan pajak cukainya, jadi semakin mahal. Gitu ya, kami mendukung kebijakan peningkatan pajak cukai terhadap mihel impor, bukan hanya pajak PPN yang naik tahun depan. Kalau perlu, pajak cukai Pajak, terhadap betul. minuman beralkohol ini juga dinaikkan. Ya, jangan hanya pajak PPN 12% itu yang sudah bikin masyarakat pusing. Kita juga mikir-mikir tuh 12% itu cukup tinggi. Ya, ini kita juga menyarankan, terutama pemerintah pusat ini juga meningkatkan pajak cukai terhadap minuman beralkohol yang impor. Nah, ini tidak hanya mengontrol konsumsi, tapi juga memberi yang lebih bagi bagaimana tegaknya budaya dan norma masyarakat. Yang ketiga, kampanye konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, selain regulasi, edukasi itu menjadi penting ya untuk mengurangi sekali lagi daya tarik mihol, bahkan melarang gitu ya mihol itu beredar, terutama produk impor yang kemudian sering dikaitkan dengan gaya hidup tertentu. Yang keempat adalah pengawasan distribusi. Kami mendorong pengawasan yang lebih ketat ya agar masuknya itu nek gak iso nek cukai ini mahal kan biasanya dilebokno ilegal, Mbak. Oke, Nah, oke. itu kita mengawasi distribusi itu agar pengawasan masuk itu lebih ketat. Baik itu melalui pelabuhan, ya di tingkat distribusi termasuk monitor apakah mihul impor ini masuk jalur resmi dan dijual di tempat yang memiliki izin itu harus dicek. Jadi Mhm. pengawasan jalur distribusi itu penting. Yang kelima, kita punya budaya dan norma yang kemudian kita perlu jaga. Kita harus melindungi nilai lokal. Kami di DPRD Surabaya punya komitmen memastikan bahwa keterbukaan pasar ini tidak mengorbankan nilai-nilai tersebut, terutama nilai-nilai budaya bangsa Timur ini, ya. Dan memang apa namanya masih banyak gitu ya, 85% ke atas masih warga Muslim yang sejatinya warga Muslim itu dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol. Kalau tadi banyak Pak Cahyo mengungkapkan mengenai regulasi tentang tempat tempat-tempat kayak RHU begitu ya, yang mendatangkan produk-produk mihol juga lewat aplikasi. Nah, kemudian Pak Cahyo juga menyebutkan harusnya ada sanksi-sanksi begitu ya untuk ada efek jerah. Nah, boleh dijabarkan Pak Cahyo apa sanksi yang bisa diberikan begitu sehingga ini bisa menjadi efek jerah juga. Ya, ada beberapa sanksi untuk kemudian bisa memberikan efek jerah. Ada yang pertama itu tetap kita harus melakukan peringatan dan teguran resmi. Ya, itu harus tetap dilakukan. Jika terjadi pelanggaran, langkah awal pada umumnya adalah memberikan teguran resmi kepada yang terkait, apakah itu operator aplikasi atau kemudian penjualnya. Nah, teguran ini dapat berupa peringatan tertulis yang menetapkan batas waktu untuk memperbaiki sistem atau kebijakan ya atau penjualannya yang melanggar aturan. Yang kedua, denda administratif bagi pelaku, apakah itu operator aplikasi atau kemudian penjual yang terbukti melanggar, misalnya menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur atau di wilayah yang terlarang, dapat dikenai denda administratif yang signifikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ya pencabutan izin operasional.
Iya, termasuk juga nanti kalau untuk operator mungkin kita sampaikan ke pemerintah pusat yang terkait diblokir akses digitalnya. Jika pelanggaran terus terjadi dan bersifat serius seperti sengaja mengabaikan aturan dan seterusnya, pemerintah dapat mencabut izin operasional, gitu ya, baik itu penjual RHU atau toko ataupun operator aplikasi tersebut. Nah, langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar. Yang lebih berat lagi, khususnya untuk aplikator ya yang mempunyai aplikasi, ini dapat diblokir aksesnya di wilayah Surabaya misalnya. Misalnya karena dia terus nggak mematuhi, ya terus melakukan itu, ya kita blokir mungkin ya di wilayah Surabaya nggak bisa pakai aplikasi ini misalnya, atau tidak bisa pakai misalnya program aplikasi makanan di aplikasi ini, kan biasanya kan ada Ya, betul. sub-subnya ya, misalnya ada yang jual makanan saja, ada yang jual aplikasi jasa transportasi dan sebagainya. Mungkin diblok di urusan itunya. Yang Mhm. kelima, proses hukum tentu saja. Ya, jika pelanggaran ini melibatkan unsur pidana seperti penyalahgunaan data atau distribusi ilegal, ya ini dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Misalnya kalau terkait dengan digital, terkait dengan undang-undang ITE ataupun aturan yang lain. Mhm. Oke, baik. Itu Nah, Mbak. sanksi-sanksi ini Pak Cahyo sebetulnya sudah berjalan atau belum sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau yang terkait dengan apa namanya online ini belum, Mbak, karena memang masih ada celah hukum di penjualan melalui online ini. Nah, ini yang kemudian apa namanya harus ditegakkan. Apakah kita bisa menggunakan apa namanya norma hukum yang sudah ada untuk kemudian kita menegakkan penjualan melalui online ini kita perlu kaji lagi. Kalau yang kemudian menjual secara ilegal di tempat terlarang yang offline gitu ya kepada umur yang rentan yang offline itu tentu sudah ada proses penegakan. Tinggal kemudian sejauh apa pengawasan dan penegakannya yang perlu kita evaluasi. Mhm, mhm. Oke, baik. Adakah Pak temuan mungkin kejadian penjual yang tidak memenuhi syarat, mungkin izin penjualan yang sebetulnya memang sudah kedaluarsa juga, tapi ternyata masih melakukan pelanggaran? Ya izin kalau begitu ini saya terus terang belum pernah menemui karena memang tidak di dunia saya, jadi belum tahu dan tidak tahu. Tapi mungkin kalau ada masyarakat yang kemudian mengetahui ada pelanggaran seperti itu bisa disampaikan kepada kami, khususnya saya untuk kemudian bisa kita tindak lanjut, kita proses sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, terkait jika mungkin terjadi pelanggaran begitu Pak Cahyo, bentuk Mm. penindakan khususnya untuk operator aplikasinya nanti seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, untuk khususnya ya, untuk Ya. operator aplikasi itu kita bisa melakukan pemblokiran akses digital. Apakah Mhm. kemudian kita blokir di wilayah Surabaya, kemudian apakah kita blokir di salah satu sub aplikasinya, atau kemudian bisa kita blokir di seluruh aplikasinya itu terlarang untuk beredar di Surabaya. Nah, itu sedang mungkin dikaji apakah kemudian bisa melakukan hal itu apa Diskominfo atau kemudian belum bisa itu kita belum mengkaji itu lebih dalam lagi, Mbak. Mhm, oke. Nah, mungkin adakah nanti batasan-batasan bagi masyarakat untuk pembelian mihol via aplikasi begitu Pak Cahyo? Iya, ada beberapa batasan yang harus diterapkan bagi masyarakat dalam pembelian mihol ini, gitu ya. Kalau tentu saja ini saya ulangi lagi ya, tentu Oke. ini saya sampaikan seperti jawaban di awal saya tadi. Pertanyaan yang pertama saya tekankan bahwa peredaran mihol ini tentu harusnya dilarang, terutama di kota Surabaya ini. Khususnya untuk umat Muslim ya, yang jelas-jelas dilarang. Mhm. Kalau yang lainnya masih dipersilahkan, diperbolehkan, monggo. Nah, ada beberapa batasan yang harus diterapkan bagi masyarakat dalam pembelian minuman beralkohol melalui aplikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi kepentingan umum. Batasan-batasan yang harusnya ada, pertama adalah batasan usia. Pembelian mihol ini diperbolehkan bagi masyarakat
yang berusia di atas 21 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Verifikasi usia wajib ya dilakukan oleh aplikasi, misalnya dengan identifikasi KTP atau metode lainnya. Jadi Mhm. harus wajib ketika ada yang pakai aplikasi itu, ketika ada yang membeli Mihol melalui aplikasi tersebut itu dikasih tambahan sistem, dikasih tambahan tahapan ya Mhm. untuk Mhm. kemudian harus memverifikasi bahwa usianya 21 tahun ke atas. Yang kedua, batasannya adalah jumlah pembelian. Ini juga harus diperhatikan, jumlah pembelian. Pembelian mihol ini harus dibatasi jumlahnya dalam satu kali transaksi. Ya, untuk mencegah konsumsi berlebihan dan penyalahgunaan. Ini punya dampak kemudian terhadap perilaku sosialnya, gitu ya, terhadap kesehatannya. Kalau kemudian tidak kita batasi jumlah pembeliannya. Misalnya batas maksimum tertentu per minggu atau bulan juga dapat diterapkan. Bukan hanya sekali transaksi saja yang harus kita batasi, tetapi batas maksimum tertentu per pekan atau per bulan itu juga bisa diterapkan dalam sekali transaksi untuk satu orang tersebut. Yang ketiga, zona pengiriman, batasan zona pengiriman. Ini juga jadi perhatian kita, penjualan pengiriman Mihol itu tidak diperbolehkan di wilayah tertentu seperti area yang melarang peredaran alkohol seperti zona pendidikan, tempat-tempat sekolah, kampus, termasuk juga tempat ibadah dan juga apa namanya tempat kesehatan gitu ya, rumah sakit, puskesmas itu juga dilarang. Itu juga harus ada batasan zona-zonanya pengiriman itu. Yang keempat, waktu pembelian. Jadi harus ada batasan waktu pembelian. Penjualan mihol ini melalui aplikasi hanya dapat nyala gitu ya. Mhm. Iso dipetek gitu ya, iso ditekan, Iya. iso dipilih. Itu pada jam-jam tertentu ya untuk mencegah penyalahgunaan. Misalnya tidak diizinkan dilakukan pada malam hari, Ya. ya tengah malam atau menjelang waktu kerja. Mau wayai kerja kok malah pesan mihol gitu kan ya, nggak pas. Jadi pembatasan waktu itu juga harus diterapkan. Yang kelima, identitas pembeli. Jadi pembeli ini harus menggunakan akun aplikasi yang tadi seperti penekanan di yang pertama untuk diverifikasi datanya, pribadinya ini valid apa enggak yang beli itu. Mhm. Sehingga tidak ada transaksi yang dilakukan secara anonim. Kalau anak jenenge sok tuku atau anak-anak di bawah umur dengan meminjam akun orang lain. Yang Mhm. keenam, pembayarannya harus non tunai, tidak boleh COD, ya, Mhm. harus non tunai, nggak boleh COD. Untuk Mhm. mempermudah pengawasan, pembelian mihol ini melalui aplikasi wajib pakai non tunai, nggak oleh COD. Karena nanti dengan non tunai itu atau cashless itu kita bisa track historinya, bener nggak ini yang Mhm. beli melalui akun bank apa atau melalui e-wallet apa atas nama siapa itu juga bisa didetek ketika pembayaran itu non tunai. Kalau cash nggak bisa didetek Ya, sehingga betul. semua transaksi dapat dilacak dan diaudit. Yang ketujuh, batasan terkait dengan edukasi dan informasi. Jadi, aplikasi ini wajib memberikan informasi tentang risiko konsumsi alkohol serta anjuran konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi kayak rokok gitu. Kalau rokok kan di bungkusnya ada rokok dapat membunuhmu gitu ya. Nah, Atau ya. apa kanker gitu ya. Di Mhm. penjualan di online untuk mihol itu juga ada edukasinya. Itu kemudian batasan-batasan yang bisa kita sampaikan. Kami mendorong, DPRD Surabaya mendorong penguatan regulasi yang mengatur batasan-batasan ini agar dapat melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif minuman beralkohol, serta memastikan penjualan dan distribusinya dilakukan dengan bertanggung jawab. Mhm. Yang Gitu, menarik Mbak. tadi Pak Cahyo sempat mengatakan bahwa harus ada jam-jam tertentu begitu ya, bagaimana Iya. Mm. penjualan ini juga menjadi diawasi begitu. Nah, mungkin sudah adakah mungkin pertemuan dengan para pemilik RHU atau mungkin toko-toko yang kedetek nih ada penjualan melalui aplikasi begitu sehingga mereka juga punya SOP khusus nih terkait dengan hal ini. Iya. Kalau khusus saya pribadi belum karena kami ini baru 3 bulanan ini menjadi anggota Komisi A. Cuman kalau periode lalu saya belum cek lagi. Nah, sebagai bagian dari tugas kami di DPRD, kami berusaha untuk mendengarkan dan menangkap aspirasi dari masyarakat terkait berbagai isu termasuk penjualan mihol melalui aplikasi yang kemudian secara tidak langsung ada beberapa
yang kita kerjakan dan sudah kita kerjakan meskipun nggak langsung ke RHU-nya. Ada pendekatan melalui reses atau jaring aspirasi masyarakat yang Mhm. pada periode ini baru berjalan sekali. Itu juga ada masukan-masukan yang kami dengarkan. Kami rutin sekali masa sidang itu ada 3 kali masa reses yang kemudian kita dengarkan masukan dari masyarakat di berbagai wilayah untuk berbicara langsung, mendengarkan keluhan, pendapat mereka, terutama terkait isu sosial, termasuk peredaran mihol ini. Dan dari hasil pertemuan tersebut, ada masukan tentang kekhawatiran masyarakat terkait kemudahan akses mihol melalui aplikasi, terutama di kalangan anak muda. Yang kedua, kita juga terbuka melakukan diskusi publik, bahkan kalau perlu kita mengadakan survei khusus, kita dorong survei ataupun forum tadi itu mengenai dampak sosial dari penjualan mihol, baik langsung maupun melalui aplikasi, supaya kita dapat gambaran jelas tentang pandangan masyarakat terkait regulasi yang ada. Yang ketiga yang bisa kita lakukan, gitu ya, sekali lagi kita bisa kolaborasi dengan LSM dan komunitas. Kita bisa kerjasama dengan LSM yang fokus pada isu-isu sosial dan kesehatan, sehingga juga dapat data dan perspektif yang lebih dalam mengenai dampak negatif mihol. Yang keempat ini tadi yang jenengan sampaikan melibatkan stakeholder terkait, termasuk juga RHU. Itu Mhm. kemungkinan insya Allah sudah pernah kita bicarakan di internal Komisi A untuk kemudian kita mengundang atau kalau perlu kita mendatangi RHU-nya yang terkait itu gitu ya. Kami juga ingin berdiskusi dialog terkait pihak-pihak tertentu ya mulai dari RHU termasuk juga aparat penegak hukum gitu ya. Juga OPD seperti Dinas Kesehatan serta penyedia aplikasi agar kemudian kita bisa counter regulasinya. Ya, berdasarkan kajian dan sebagainya itu kita menginginkan tentu saja hal yang baik. Kita ingin melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol, dampak sosialnya, ataupun dampak perilaku pribadinya yang kemudian yang harus kita jauhkan itu dari generasi muda khususnya. Kami berkomitmen untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terkait hal ini agar kemudian kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat menjaga ketertiban serta kesejahteraan sosialnya. Mhm, mhm. Oke. Begitu, Mbak. Nah, Pak Cahyo tadi sempat disampaikan juga bahwa bentuk pengawasannya juga adalah inspeksi mendadak begitu. Sejauh ini Ya, untuk sidak ini masih terus dijalankan di Surabaya. iya, masih terus dijalankan, sedang kita jadwalkan. Tinggal ya namanya sidak juga kan inspeksi mendadak ya, tidak Iya, bisa kita umumkan. Kita mau sidak betul. ya, nggak sidak itu senengnya gitu ya. Nah, sudah sedang kita jadwalkan beberapa hari yang lalu oleh pimpinan Komisi A, tinggal kemudian kita laksanakan itu. Mhm, oke. Nah, kalau dari sidak-sidak yang lalu, Pak Cahyo, masih banyakkah memang ditemukan terkait dengan penjualan mihol melalui aplikasi ini? Iya, kalau kita lihat aja, cek aja melalui aplikasi itu masih ada, masih ditemukan ya dengan mudahnya. Misalnya cek gitu ya, saya tidak sebut merek, tidak sebut ininya ya. Itu Mhm. langsung keluar ada 5 store, 5 toko Di yang Surabaya menjual. itu ya, Pak ya? Surabaya, di Surabaya, Oke, di Surabaya. di Itu Surabaya saja. cek beberapa aplikasi keluar semua itu. Mhm, mhm, oke. Nah ini belum tahu yang lain nih ya Pak. Ya, itu yang kelihatan, Yang itu yang kelihatan kelihatan. betul, Heeh. betul, betul. Oke, baik. Nah ini bagaimana bentuk masyarakat bisa ikut berpartisipasi begitu untuk melakukan pencegahan juga, Pak Cahyo? Ya, partisipasi masyarakat tentu dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk kemudian mengedukasi warganya. Ya, kalau kalau penjualnya itu menjual terus tapi nggak ada pembelinya kan mereka juga akan berhenti berhenti sendiri. Tapi kalau penjualnya itu jualnya sedikit tapi demand-nya banyak, permintaannya banyak dari masyarakat, kan dia akan memperbanyak juga. Maka edukasi dari masyarakat gitu ya, terutama untuk apa namanya generasi muda itu perlu ditingkatkan edukasi itu. Yang kedua terkait dengan pelaporan, apabila masyarakat menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,
bisa disampaikan oleh aparat terkait ataupun juga disampaikan kepada kami agar kemudian bisa kami tindak lanjuti mulai dari pengetatan deregulasi atau kita melakukan inspeksi mendadak bersama jajaran samping ataupun pemerintah Kota Surabaya. Oke, baik. Nah ini Pak Cahyo sebagai penutup, bagaimana saran dan harapan Dewan terkait penjualan mihol lewat aplikasi online, Pak Cahyo? Ya, sebagai penutup, kami DPRD Surabaya memiliki beberapa saran dan harapan. Ya, Ya, jadi sarapan begitu ya, harapan. karena pagi-pagi ya, sarapan, saran dan harapan. Ya, terkait penjualan minuman beralkohol melalui aplikasi agar dapat kita ciptakan ekosistem yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah kita perlu regulasi yang jelas dan tegas. Gitu ya. Kami berharap pemerintah kota bersama kami ini merumuskan regulasi yang jelas dan tegas terkait penjualan minuman beralkohol melalui aplikasi. Ya, titik tekannya kan itu penjualan minuman beralkohol melalui aplikasi. Karena yang langsung, yang offline itu sebenarnya sudah ada, tinggal ditegakkan peraturannya dengan tegas. Kalau yang ini kita harus rumuskan regulasi yang lebih jelas dan tegas melalui aplikasi penjualan miholnya. Nah, aturan ini harus bisa mengatur aspek verifikasi usia, izin penjualan, serta pembatasan distribusi untuk menghindari penyalahgunaan dan dampak negatif bagi masyarakat, terutama generasi muda. Yang kedua adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang menjual minuman beralkohol mematuhi aturan yang ada. Kami berharap ada mekanisme khusus pengawasan berbasis teknologi yang memudahkan pemantauan transaksi dan distribusi serta penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar. Maka tadi di depan juga saya sampaikan sebelumnya transaksinya harus eh, non tunai, ya nggak boleh transaksi COD, nggak boleh transaksi cash, gitu ya, supaya kita bisa cek pantau transaksinya. Yang ketiga tadi juga sempat saya sebutkan sebelumnya, edukasi kepada masyarakat. Selain regulasi, selain pengawasan, kami juga adanya kampanye edukasi yang melibatkan masyarakat. Edukasi tentang resiko minuman beralkohol, dampak jangka panjangnya, ini harus dilakukan masif, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Yang keempat, kita menghimbau semua pihak terlibat. Ya, kami berharap ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD Kota Surabaya, aplikasi penyedianya, kemudian penjualnya, RHU ataupun toko yang legal gitu ya, masyarakat, serta LSM. Yang kemudian kita bisa tingkatkan kepeduliannya terhadap isu ini. Hanya dengan kerjasama yang solid kita bisa menciptakan solusi yang komprehensif dan efektif. Yang terakhir, kita harus jaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan sosial. Itu harus balance agar paham apa namanya tidak terlalu terbuka pasarnya tapi kehilangan perlindungan sosial gitu ya. Kami menyadari pentingnya keterbukaan pasar terutama ekonomi digital. Namun harus ada keseimbangan antara akses terhadap produk pasar yang masuk gitu ya, terutama dari luar negeri dengan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Kami DPRD Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya akan terus berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum tanpa menghambat perkembangan ekonomi dan teknologi. Dan dengan langkah-langkah yang tadi yang kami sampaikan, harapan yang kami sampaikan, sarapan tadi ya, saran dan harapan, Harapan. ya, kami yakin Surabaya dapat menjadi kota yang lebih baik, terutama dalam mengatur penjualan mihol melalui aplikasi, sekaligus melindungi warganya dari potensi dampak buruknya. Demikian, Mbak Gorda. Baik, terima kasih banyak Pak Cahyo Terima kasih. untuk diskusi dan obrolannya yang menarik. Salam sehat dan sukses selalu, Ge, Pak Cahyo. Ya, terima Sampai kasih, jumpa. Mbak Gorda. Pagi. Baik, sahabat Sonora, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kita sudah ada di penghujung program Dialog Sambang Parlemen. Di episode kali ini bersama Bapak Cahyo Siswa Utomo STMH, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Ketua Fraksi PKS. Saya Gordia Gerlandia mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.